Marina Bay-nya Indonesia, Pak. Iya. Ini ramai sekali iklannya di mana-mana, dibicarakan oleh banyak orang di semua platform. Iya. Ini sebenarnya akan menarik investasi dan akan menarik investasi. Perkembangannya seperti apa dan realitanya sekarang seperti apa? Boleh kami tahu ceritanya, Pak? Iya. Silahkan. Jadi ini pertama bahwa terkait dengan Marina Bay. Marina Bay itu jadi semua banyak orang yang bertanya. Ini proyek prestisius karena mau investasi 90 triliun. Teman saya sendiri pribadi kok saya nggak yakin gitu. Tapi dalam satu kesempatan saya difasilitasi oleh Deputi Kementerian Pariwisata untuk ketemu dengan investornya. Begitu ketemu investornya, kalau you serius silahkan datang presentasi di tempat kami. Terus dari rencana mau mengembangkan Marina Bay itu untuk dengan pemendanaan sekitar 90 triliun. Rencananya mau mengembangkan 150 hektar gitu kan. Datang. Pertama bahwa kalau memang serius silahkan taruh uangnya di Bank NTB untuk kita lihat bahwa dia serius apa enggak. Oh iya tetap datang hingga presentasi lah di ruangan saya. Rencana dia mau investasi dan itu sudah menyebar di media sosial. Nah begitu presentasi timnya semuanya ada, saya undangkan semua OPD, BPN semuanya lengkap lah. Ternyata begitu kita cek faktanya, dia hanya ngajukan izin 1,2 hektar. Yuk bagaimana kita mau investasi 150 hektar? Yang masuk itu 1,2. Ya, berarti yang 1,2 ini belum diajukan pun ya Pak? Belum, baru mau ajukan. Terus rencananya ini, oh ini kan lebih banyak menghayal kita ini. Sehingga waktu itu saya usir dari ruangan saya nggak butuh investor yang omon-omon. Kalau omon-omon lebih baik pulang aja, saya nggak butuh. Akhirnya saya tutup rapat itu dengan saya usir dari ruangan saya. Nah ini kan artinya menjadi pelajaran penting ya Pak. Kita tahu kita lagi butuh ibaratnya wilayah butuh dana, butuh pemasukan. Lalu ada yang omon-omon halusinasi, anggaplah seperti itu. Bagaimana akhirnya Pemkat memastikan proyek-proyek kedepannya bisa berjalan sesuai aturan, penjagaannya juga seperti apa gitu Pak? Makanya kami kan sangat membutuhkan investasi karena wilayah kami juga wilayah pariwisata, pantai-pantainya sangat luas dan pulau-pulaunya juga sangat indah. Begitu juga di situ ada tambang emas gitu kan, pariwisata, ada tambang emas. Semua itu Lombok Barat itu terbuka. Bahkan kami sediakan karpet merah untuk seluruh investor yang datang. Dan saya pastikan 5 hari izinnya saya kelar, asal semua lengkap. Ya. Itu bentuk komitmen kami karena kami ingin bahwa Lombok Barat ini berkembang dengan pesat. Maka salah satu kuncinya itu adalah harus membuka diri dan memberikan kepastian perizinan itu kepada para investor. Ini yang kami lakukan sehingga saya garansi bahwa tidak ada hambatan dari pemerintah daerah kalau terkait dengan perizinan dan lain sebagainya kalau memang betul-betul serius. Bagi kami tidak usah muluk-muluk lah yang mau bangun umpama 90 triliun. Bagi kami ratusan miliar aja tapi konkret itu ada. Selalu saya sampaikan bahwa di situ juga banyaklah investasi yang sejenis tapi real kegiatannya walaupun lebih kecil, saya lebih menghormati yang lebih kecil itu asli, tapi real itu daripada yang besar-besar masih kita menghayal gitu. Oke, di lapangan sendiri Pak, bagaimana dukungan dari Aliansi Advokat, Paralegal Indonesia, sinergi antara pemerintah, investor dan masyarakat di lapangan sejauh ini? Iya, pasti sinerginya sangat baik karena kita membuka diri, kita tidak pernah menghambat bahwa saya sudah menjaminkan diri saya kepada para investor untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya dan izin setransparan mungkin dan secepat mungkin. Bahkan itu tadi bahwa peningkatan PAD juga telah saya susun sebenarnya bagian dari mempercepat izin ini kepastiannya sehingga kalau izin ini udah ada kepastian waktu tentu bisa kita naikkan satuan izinnya karena kita sederhana mengambil contoh membuat paspor itu kan ada 2 cara yang biasa sama percepatan kan ini dasar saya berpikir bahwa yang biasa itu umpama 500 tapi jadinya 1 minggu gitu kan ada yang jadi 4 jam tapi percepatan tapi tarifnya lebih mahal 3 kali lipat begitu juga dalam hal perizinan di Lombok Barat saya setting seperti itu mengoptimalkan lebih cepat tapi lebih mahal tapi ada kepastian. Jadi umpama 5 hari jadi ya saya jamin 5 hari.
Oke. Pak, kembali lagi ke tentang Marina Bay ini, karena menurut saya masyarakat perlu teredukasi jelas tentang ini, karena ini artinya kan masih proyek yang belum pasti. Belum pasti. 1,7 hektar ini artinya belum pun disubmit ke pemerintah daerah. Baru dia mau coba ajukan, tetapi kan permasalahannya juga tanahnya juga belum clear dan lain sebagainya. Karena kan kita di situ, umpama contoh, mengajukan investasi di satu tanah itu, kalau tanah itu masuk kawasan pertanian kan nggak bisa. Ini juga itu jadi masalah, iya kan? Tanah antar sektor, pertanian udah ada sektornya, karena pertanian itu harus ada pengganti dan lain sebagainya. Belum lagi tambang Belum juga. lagi ditambang, itu yang jadi masalah. Memang iklannya luar biasa di mana-mana, cuman maksud saya tetap aja kita melihat itu ada realitanya. Sampai saat ini belum, yang masuk itu belum jelas. Oke, nah sejauh ini Pak, bagaimana perusahaan tersebut yang sudah Bapak temui menyikapi hal ini? Artinya kan kita bilang ini belum ada apa-apanya dibandingkan janjinya gitu kan? Iya, makanya sejak saya pertemuan terakhir, di waktu pertemuan expose di ruangan saya karena tidak jelas itu, terus sejak itu saya usir belum datang lagi. Tapi iklannya makin banyak gitu. Iya, apakah ada investor lain Pak yang berminat juga untuk menggarap hal serupa? Banyak, yang kecil-kecil banyak, yang masuk kecil, dan itu yang konkret. Yang konkret kita berikan kesempatan, berikan peluang dan berikan jaminan juga untuk melakukan investasi. Berarti sampai sekarang terkait tentang Marina Bay-nya Indonesia atau Marina Bay Sekotong ini belum ada update lanjutan lagi ya Pak? Belum ada. Saya anggap belum karena memang di beberapa tempat kemarin MotoGP juga iklannya cukup bagus gitu kan. Begitu saya juga mendarat di bandara langsung ada counternya. Wah ini gimana bisanya iklannya di mana-mana tapi realitanya juga Marina Bay. Marina Bay-nya yang membuat iklan di situ. Ya sudah saya bilang nggak apa-apa lah. Nah periklanan itu berarti izinnya ke siapa Pak? Ya kan bukan di wilayah saya. Bukan pemerintah daerah pun ya Pak ya. Iya kan kalau sebenarnya iklan itu asal sudah sewa space-nya itu kan sebenarnya mau isinya apapun kan itu enggak masuk ke kita. Baik. Pak, berbicara tentang Sekotong ini juga sedang disorot karena maraknya kasus tambang ilegal yang memang sudah diusut oleh KPK. Nah, apa langkah tegas pemerintah daerah Pak untuk bisa menertibkan aktivitas itu sekaligus melindungi potensi wisatanya? Pertama bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten di tambang ini kan ini adalah kewenangan provinsi dan kewenangan pusat. Tetapi karena berada di wilayah kita dan saat ini yang tambang ilegal ini kan berada. Kalau wilayah Sekotong yang tambang ini dibagi dua sebenarnya. PT Indotan yang memiliki 10.000 hektar, izin usaha pertambangan, dan PT Bintang Bulayeng yang 4.500 hektar. Itu dua wilayah itu. Nah disinyalir sebenarnya tambang ilegal ini berada di atas punya Indotan ini. Oke, jadi bagaimana sikap pemerintah daerah Pak? Tentu kita mensikapi karena ini kan pertama sekarang sudah ditangani oleh APH ya. Baik kemarin saya lihat juga dari polisi, dari KPK sudah masuk. Memang cukup menggiurkan dari beritanya bahwa tambang emas Sekotong ini sampai menghasilkan 3 kilo sehari. Yang kalau kita hitung harga emas saat ini 3 juta itu kan 9 miliar per hari. Luar biasa. Kalau ini bisa masuk ke daerah kan luar biasa. Sehingga memang kami coba mengusulkan sebenarnya ketimbang dia ilegal harus kita legalkan melalui tambang rakyat. Ini yang sedang kita susun bersama-sama. Akhirnya nanti akan menjadi pemasukan juga untuk betul, tetapi barat, yang betul-betul tambang rakyat yang dikelola karena memang kalau kita lihat di wilayah di Indonesia lah hampir desa-desa tambang ini kan belum juga bisa mencapai kata sejahtera. Ini yang harus kita godok bersama-sama agar berbeda dari yang lain. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Nanti saya main ke Lombok Barat ya Pak ya. Terima silakan kasih, kita tunggu ya. Selalu, kita Pak. tunggu di Lombok Barat untuk menyaksikan pertama atraksi budaya, terus daerah-daerah Lombok Barat yang cukup menarik untuk kita kunjungi bersama-sama.